Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PJJ 31 Oktober sampai 6 November 2021 tertulis pada kitab Keluaran 17 ayat 10 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema PJJ untuk kita minggu ini, semuanya bekerja atau bergotong royong. Dalam nas renungan PJJ ini, terlihat bagi kita bahwa semua yang ditetapkan bekerja, semuanya bekerja, mengerjakan pekerjaan yang ditetapkan baginya. Musa beserta Harun dan Hur berdoa di puncak, sedangkan Yosua dan pasukan, yakni orang-orang pilihan, turun ke medan perang. Mereka berhasil karena Tuhan menyertainya. Ini menjadi perenungan bagi kita dalam mengerjakan pekerjaan pelayanan di tengah-tengah gereja. Semua yang ditetapkan bekerja harus bekerja supaya dapat berhasil mencapai tujuan gereja, yakni menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia dan membawa umat Tuhan pada kemenangan sejati, yakni hidup yang kekal. Karena Yesus datang untuk memberi hidup yang kekal, maka sejatinya gereja yang adalah tubuh Kristus punya tujuan yang sama. Untuk mencapai tujuan itulah dipersiapkan orang-orang pilihan, yang semuanya harus bekerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan baginya, melawan musuh-musuhnya. Yang menarik dari peristiwa ini adalah cara memenangkan perang itu, yakni berdoa dan berperang. Bukan sama-sama berdoa di puncak dan sama-sama turun berperang, tapi ada yang di puncak untuk berdoa dan ada yang turun ke medan perang untuk berperang. Dan yang menakjubkan, ketika Musa berdoa mengangkat tangannya, maka lebih kuatlah bangsa Israel. Dan ketika ia menurunkan tangannya, maka lebih kuatlah bangsa Amalek. Ini menunjukkan bahwa kekuatan perang itu sesungguhnya ada pada Tuhan. Sekalipun Musa tidak turun berperang, tapi di tangannya lah kunci kemenangan itu. Sebab pada saat tangan Musa terangkat, disitulah Allah memberikan kemenangan, dan saat tangan Musa turun, saat itulah Amalek lebih kuat. Disinilah peranan kedua orang yang menyertai Musa, yakni Harun dan Hur, untuk menolong Musa yang sudah penat. Mereka mendudukkan Musa di atas batu dan menopang kedua tangannya, satu di sisi kanan dan satu di sisi kiri, sampai matahari terbenam. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, demikian pula lah gereja akan berhasil mencapai tujuannya jika semuanya bekerja, mengerjakan apa yang ditetapkan baginya. Sebagai pendeta umpamanya, baiklah dia berdoa tak jemu-jemu,
dan menyampaikan firman Tuhan kepada para pemimpin dan kepada umat Tuhan. Dan para pemimpin seperti penatua dan diaken dan seluruh umat Tuhan baiklah mendengarkan dan menuruti perkataan pendetanya yang bekerja menyampaikan pesan Tuhan. Seperti Musa ketika ia menyuruh Yosua memilih beberapa orang untuk berperang. Yosua melakukan seperti yang disampaikan Musa. Ia tidak memberontak atau berdalih untuk tidak mau melakukannya. Dan perlu diingat bahwa para pemimpin gereja, baik penatua dan diaken, pengurus sektor dan lembaga kategorial, semuanya sudah diperlengkapi dengan karunia untuk dapat melayani. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bekerja. Semua bekerja, memimpin dan melayani sesuai dengan karunia yang ada padanya. Menyelesaikan persoalan-persoalan jemaat, mengunjungi orang sakit, membagi-bagi roti, mengatur dan menyusun keuangan, menyusun program, mencari dana pembangunan gereja dan yang lainnya. Itu semua pekerjaan yang harus dikerjakan. Jika beberapa saja yang bekerja dari yang sudah ditetapkan itu, maka pekerjaan itu akan sangat melelahkan. Seperti yang dipikirkan Jethro, paman Musa. Ia melihat Musa sangat lelah memimpin bangsa itu, sehingga ia mengusulkan supaya diangkat tua-tua untuk membantu Musa memimpin bangsa itu, menyelesaikan perkara-perkara umat, kecuali perkara yang berat yang tidak sanggup mereka selesaikan, itu dibawa ke hadapan Musa untuk diselesaikan. Dengan demikian, Musa tidak terlalu lelah. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, walaupun kita sudah bekerja semuanya dan bahkan sudah penat, janganlah ada yang mengira bahwa ia sangat berjasa. Sebab sesungguhnya Tuhanlah yang membuat pekerjaan itu berhasil. Lihatlah, ketika tangan Musa turun, maka bangsa Amalek menjadi lebih kuat. Tetapi ketika tangan Musa naik, bangsa Israel menjadi kuat. Dan akhirnya mereka menang. Jadi nama Tuhanlah yang harus ditinggikan dan dikenang di sepanjang pelayanan kita. Amin.